Kasih karunia dan damai yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas Salimanta, sangahon 5 menit manangiho Tuhani, yang terambil dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus yang lahir dan diberikan untuk kita adalah bentuk kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Mengapa lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Bukan diletakkan di dada atau di leher atau di bagian tubuh lainnya. Diletakkan di bahu bahwa dia mau memikul beban kita. Yesus mau memikul beban yang seharusnya kita pikul, dan dia telah menyelesaikan semua beban itu dan kuk yang memberatkan itu di kayu salib. Ada 4 nama yang diberikan kepada Yesus, di mana Allah ingin menyatakan pada manusia betapa besar kuasa dan otoritas yang ada pada Tuhan Yesus. Dia akan menjadi penasihat ajaib yang tiada bandingnya. Dia yang melebihi segala kebijaksanaan dunia maupun manusia. Yesus sang penasihat ajaib yang akan menuntun kita dalam segala keadaan yang kita alami. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mendekat dan senantiasa mendengarkan nasihatnya. Ketika Yesus lahir dalam hidup kita, maka dia akan menjadi penasihat kita dalam setiap langkah hidup kita. Ketika masalah dan pencobaan datang menerpa kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya, Tuhan akan hadir bagi kita. Dia akan mencurahkan hikmat-Nya bagi kita, sehingga kita sanggup mencari jalan keluar atas setiap masalah dan problema yang kita hadapi. Tuhan Yesus bukan hanya penasihat yang ajaib, namun dia juga adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Walaupun keadaan yang kita hadapi terlihat tidak mungkin bagi kita untuk dapat mengatasinya, namun di dalam Yesus segalanya menjadi mungkin. Sebesar apapun masalah yang merintangi hidup kita, jika kita tinggal bersama Yesus, maka Dia yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang sanggup mengalahkan kuasa Tuhan Allah kita itu. Bersama Yesus, kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Tuhan Yesus juga adalah Bapa yang kekal. Gelar ini menyatakan bahwa Dia bukan hanya sebagai penguasa atas kekekalan, melainkan pencipta hidup kekal bagi orang-orang yang ditebusnya. Dan Dia akan memerintah dan memelihara umat dengan kasih setianya yang kekal. Di saat dunia bergejolak dengan begitu hebatnya, krisis melanda, kejahatan semakin bertambah, bencana alam terjadi di mana-mana, kapan saja dan di mana saja. Tidak ada suatu apapun di dunia ini yang kekal untuk menjamin kita, yang dapat kita andalkan dan ada bersama kita. Hanya Yesus satu-satunya, Allah yang kekal, yang senantiasa bersama dengan kita. Yesus juga sebagai Raja damai. Ketika kita masuk dan hidup dalam Yesus, maka Dia akan memberikan damai sejahtera bagi hidup kita. Damai sejahteranya dapat mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan yang ada. Damai sejahteranya akan memampukan kita mengatasi segala perkara. Jangan biarkan dunia dan segala kekhawatirannya menguasai dan menghilangkan damai di dalam hidup kita. Selamat menyambut Yesus yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai di dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dan di mana saja kita berada dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah oleh anugerah-Mu, kasih setiamu yang luar biasa telah melahirkan dan memberikan kepada kami
Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menyambut Yesus itu, sehingga nasihat, kuasa, damai, kekekalan boleh menaungi hidup kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.